Halo teman-teman saya, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Kita membahas soal NPD lagi ya. Seseorang mengalami dua kondisi sekaligus. Dua-duanya itu bisa menimbulkan stres, depresi pada orang yang mengalaminya. Jadi dia memiliki pasangan hidup yang seorang NPD, ya. Yang kedua itu dia juga memiliki penyakit autoimun yang disebut dengan vitiligo. Dua kondisi ini sama-sama berat ya. Karena apa? Karena kondisi itu membutuhkan perhatian kita, di mana kita tidak boleh mengalami stres yang berlebihan. Padahal dua-duanya bisa menimbulkan stres yang berlebihan. Satu, kondisi autoimun ya. Autoimunnya ini dalam bentuk vitiligo, yaitu bercak-bercak berwarna putih yang ada pada kulit kita. Bayangkan kalau orang mengalami autoimun berupa vitiligo, itu biasanya kepercayaan diri kita menjadi berkurang dan kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Dan itu salah satu yang membuat kita tambah stres. Autoimun kalau kita tambah stres kan kondisinya bisa memperburuk penyakit autoimunnya. Nah, ketika seseorang memiliki kondisi autoimun, butuh perhatian dari pasangan hidupnya, justru pasangan hidup yang NPD itu tidak punya empati. Otomatis seperti orang jatuh ketiban tangga. Jadi dua-duanya bisa menimbulkan stres. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini, kondisi di mana kita punya pasangan hidup NPD yang tidak punya empati sama sekali, bahkan dengan kondisi autoimun kita pun dia tidak punya empati sama sekali. Dia hanya hidup dengan saya ini super, saya ini orang yang ego gitu ya. Egonya yang harus dipuaskan. Sedangkan dia sama sekali termasuk kepada pasangannya tidak punya empati banget ya. Nah, teman-teman yang mengalami kondisi ini, dokter katakan lagi ya, kita harus keluar dulu dari kondisi stres kita, cemas kita dengan cara apa? Menerima dulu. Menerima bahwa kita memiliki penyakit autoimun. Bahwa penyakit ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita menyerang diri kita sendiri, ya. Dalam hal ini kulit kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tenang, ya, menjadi orang yang tetap bahagia, tetap mensyukuri, maka autoimunnya lebih gampang terkendali. Ketika kita menyadari bahwa pasangan hidup kita NPD, ya, bahwa NPD itu adalah bukan orang dengan sengaja bahwa dia tidak punya empati. NPD itu adalah masuk ke dalam kondisi sakit, ya. Berarti kita tahu bahwa pasangan kita lagi sakit, yaitu berupa gangguan mental, gangguan kepribadian, gangguan orang yang memiliki karakter narsistik, ego ya, semuanya untuk dirinya dan dia tidak punya empati banget buat orang lain termasuk pasangan hidupnya. Dengan cara menyadari, kita akan bisa menjadi orang yang lebih kuat ya, menjadi orang yang survival, menjadi orang yang lebih bahagia. Ketika kita sudah bisa keluar dari rasa kecewa kita, rasa takut kita, depresi kita, baru kita mau melangkah bagaimana kita mengobati pasangan kita yang NPD. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memiliki pasangan NPD dan masih ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, kita harus memandang dia sebagai orang yang sakit. Orang dengan gangguan mental. Cuma bedanya dengan orang gangguan mental yang lain adalah orang yang gangguan mental yang lain, misalnya depresi, stres, dia sadar dirinya sakit dan keinginan berobatnya ada. Tetapi NPD dia tidak menyadari dirinya sakit. Kalau teman-teman mau mengobati orang NPD bawa ke psikolog atau psikiater, malah kita yang dituduh sebagai orang yang sakit. Benar nggak? Kalau benar tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman bisa menjadi dokter buat orang atau pasangan kita yang NPD dengan cara apa? Manfaatkan gelombang theta daripada pasangan kita yang NPD. Misalnya pada saat kita lagi makan di meja atau lagi di tempat tidur. Nah, ingat, gelombang pikiran manusia semuanya secara keseluruhan termasuk orang yang NPD itu adalah gelombang pikirannya ada di theta. Artinya
gelombang yang sangat siap untuk menerima sugesti apapun, termasuk dari pasangannya. Nah, di sini teman-teman berikan aja sugesti yang seperti mengatakan bahwa antara saya dan kamu itu adalah pasangan yang serasi, kita saling mengasihi, dan kita satu kesatuan, dan ceritakan di dalam sugesti itu bahwa apa yang dikatakan oleh pasangan NPD, apa yang telah dia perbuat selama ini itu adalah menyakitkan buat dia. Ya. Jadi katakan bahwa dia, kamu, itu merasa sakit, terluka dengan apa yang dia katakan. Nah, semoga sugesti kita ini itu bisa menimbulkan empati pada orang NPD. Karena kita harus memandang mereka melakukan itu semua tanpa dia sadari. Karena apa? Karena egonya dia sehingga empatinya hilang banget. Tapi kalau kita melakukan sugesti positif pada saat dia gelombang theta, ya mudah-mudahan lah dengan melakukan terus-menerus ya, tanpa ada rasa lelah bagi kita, semoga pasangan kita yang NPD menjadi orang yang kembali punya empati, punya simpati ya dengan pasangannya yang lain. Sehingga perkawinan kita bisa dipertahankan. Oke teman-teman, luar biasa, tetap